Salam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Mama, Saudara-saudara, teristimewa Jemaat Tuhan Kemah Ibadat Air Nona yang sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kita masih disertai oleh Tuhan untuk dapat beribadah kepadanya. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita ada dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami datang dan bersyukur kepadamu karena kasih setiamu tetap kami rasakan dalam hidup ini. Dalam pergumulan yang kami alami, tapi kasih-Mu tetap nyata bagi kehidupan kami. Di kesempatan yang penuh dengan keberkatan pemberian-Mu ya Tuhan, kami bersekutu dan beribadah di hari Minggu pemberian-Mu Tuhan. Bahkan sebagai umat-Mu, kami bersyukur bahwa kami boleh dapat merayakan bulan budaya yang dicanangkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor. Kami boleh merayakannya. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan pun ada dan memberkati kami dimanapun kami berada. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Beri kami roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu, agar kami boleh dibimbing oleh roh-Mu yang kudus, mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami datang sambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita membuka bagian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 hingga ayat 31. Dalam perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu,
yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita akan selalu dikatakan berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di sepanjang hidupnya. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema khotbah kita di minggu ini, terutama kita bersyukur kita bisa masih merayakan akan Minggu Bulan Budaya yang dicanangkan oleh Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Firman Tuhan temanya membangun budaya damai sejahtera. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuatu yang mustahil atau di luar pikiran atau akal manusia, apabila dalam suasana ketakutan, kebimbangan, keraguan, kesedihan, kita diminta untuk memiliki damai sejahtera. Sekali lagi Bapak Mama, sesuatu yang mustahil atau di luar pikiran atau akal manusia, apabila dalam suasana ketakutan, kebimbangan, keraguan, kesedihan, kita diminta untuk memiliki damai sejahtera. Karena sesuatu yang aneh, kalau suasana ketakutan, kebimbangan, keraguan, kesedihan, kita diminta hati yang damai sejahtera. Dan itu tidak mudah, bahkan sulit.
Memang orang yang ada damai sejahtera akan sanggup melewati suasana itu. Karena bersukacita dan bersyukur dalam kondisi yang menyenangkan dan berbahagia itu gampang, mudah dan dapat dilakukan. Tetapi bersukacita dan bersyukur dalam peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dalam hidup adalah hal yang luar biasa. Seseorang yang hidupnya bebas dari masalah, ia bersyukur, tertawa, itu biasa. Tapi kalau seseorang dalam persoalan hidup dia bersyukur, memiliki hati yang damai sejahtera, itu luar biasa. Nah, rahasia ini dapat terjadi dan dialami oleh orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudaraku kekasih, para murid mengalami ketakutan, sedih yang luar biasa. Yesus Tuhan dan guru mereka, orang-orang Yahudi, telah menyalibkan hingga wafat. Mengapa mereka takut dan sedih? Pikiran mereka, kalau Tuhan dan guru mereka saja diperlakukan demikian, apa jadinya dengan mereka sendiri? Tugas yang Yesus berikan yang semula disambut dengan penuh semangat untuk menjadi penjala manusia, lenyap seketika. Mereka putus asa. Thomas adalah salah seorang murid yang dalam keterbatasannya memahami kematian gurunya, rela mati bersama dengan Yesus. Kini dia tidak mudah percaya tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Walaupun hal itu disampaikan sendiri oleh murid-murid yang lain, tapi Thomas baru dapat percaya jika dapat melihat dan merasakan sendiri tubuh Yesus. Di ayat 25. 8 hari kemudian Yesus bertemu dengan Thomas dalam kebersamaan dengan murid-murid. Yesus menyapa Thomas agar segera membuktikan keinginannya itu. Bapak, Mama kekasih, orang yang tenggelam dalam suasana ketakutan, kebimbangan, keraguan, kesedihan, kalau hanya kepada persoalan, masalah yang dihadapi bukan kepada Kristus, bukan kepada kuasa kebangkitan Kristus, Thomas tetap berada dalam suasana ketakutan, kesedihan, kebimbangan, keraguan karena tidak berfokus kepada kesaksian kebangkitan Kristus. Kalau Thomas dia fokus pada kesaksian kebangkitan Kristus, akan merubah. Ada semangat, ada kekuatan baru. Thomas dia tenggelam dalam kesedihan, kebimbangan, ketakutan, dan mengikuti logika berpikirnya sendiri, sehingga ia tenggelam dalam suasana kemustahilan. Orang lain sudah berubah, sudah keluar dari suasana ketakutan, kebimbangan, keraguan, sudah mendapat damai sejahtera, membuka hati menerima kesaksian kebangkitan itu dengan respon yang positif. Tapi Thomas masih tenggelam dalam suasana ketidakberdayaan itu, sampai dia sendiri bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah keraguan Thomas menjadi kepastian
bahkan pengakuan iman yang teguh. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perjalanan hidup manusia sering diwarnai berbagai cerita, suka maupun duka, yang dapat menggoncang iman kita. Iman kita yang bertumbuh pada Yesus yang bangkit, Dia mengalahkan semua itu. Kebangkitan Yesus menghalau semua kesedihan, ketakutan, kebimbangan, dan keputusasaan. Yesus menghadirkan damai sejahtera. Dan selanjutnya kita diutus menghadirkannya di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Bapak, Mama, kekasih Tuhan, kehidupan orang percaya masa kini, di akhir zaman modern ini, kita berhadapan dengan banyak-banyak peristiwa, suasana yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini. Orang Kristen di zaman ini, krisis damai sejahtera, bahkan hilang dalam hidup orang percaya. Berita COVID, kematian menggambarkan ketakutan damai sejahtera hilang. Berita-berita ini menakutkan dan mencemaskan. Wabah penyakit virus COVID-19 di TV, di media sosial, kematian di mana-mana, penularan terus terjadi. Di tengah suasana ketakutan untuk memutuskan rantai penularan, kita diminta tinggal di rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah, bahkan beribadah saat ini di rumah. Kenyataan corona ini membuat kita takut. Bahkan ancaman krisis ekonomi yang menerpa orang-orang yang terdampak. Mungkin kita salah satu yang terdampak suasana itu. Tidak bisa kerja, tidak mendapatkan penghasilan, membuat suasana tidak berdaya, suasana ketakutan, kecemasan, mau menghidupi keluarga kita bagaimana. Keadaan-keadaan nyata ini kita semua mengalaminya. Bapak, Mama, kekasih, berita Paskah, ada kuasa kebangkitan yang sanggup mengubah suasana hati, suasana berpikir, apabila kita mau menerima kesaksian kebangkitan Kristus. Dengan cara membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera bagi dunia. Inilah rahasia kalau kita mau tetap ada dalam suasana damai sejahtera sekalipun ada dalam pergumulan hidup. Makna cerita tentang Thomas bagi kita saat ini adalah mereka yang berani percaya tanpa pernah melihat akan lebih berbahagia dan diberkati. Firman ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa beriman tidak selamanya mesti sejalan dengan akal pikiran. Sebab akal pikiran kita sangat terbatas untuk memahami keberadaan Sang Maha Kuasa. Ada harapan baru dari berita firman ini yang membuat kita bisa keluar dari suasana hati, suasana pergumulan. Lewat kesaksian firman Tuhan ini, kekasih Tuhan, ada 3 rahasia yang harus kita miliki untuk melewati pergumulan dan suasana hati kita. Rahasia yang pertama, mari menjadikan Yesus sebagai sumber damai sejahtera bagi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, pergumulan kita, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita melewati semua ini.
dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, mau mengatakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi orang percaya tiada yang mustahil kalau ditaruh di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua adalah membuka hati dan menerima damai sejahtera. Fokus kita berubah dari persoalan hidup kita terarah kepada Kristus yang sanggup mengubah dan memberikan jalan keluar yang terindah, yang terbaik bagi kita. Agar damai sejahtera itu tetap kita miliki dan tetap ada. Tuhan dapat bekerja di mana apapun. Tuhan dia dapat bekerja di dalam pengalaman kesulitan, pengalaman kesedihan, bahkan yang rusak dan pahit untuk menjadi kesaksian. Kita ingat pengalaman murid-murid dalam karakter masing-masing. Mulai dari Petrus yang pernah menyangkal, Thomas yang ragu, para murid yang lari patah semangat ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Setelah perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus yang bangkit, mereka dipakai luar biasa. Iman percaya mereka diteguhkan. Rahasia yang ketiga, menghidupi atau membudayakan dalam pengalaman sehari-hari. Artinya, menjadikan Yesus sebagai sumber damai sejahtera, membuka hati dan menerima damai sejahtera, dan damai sejahtera menjadi budaya, menjadi gaya hidup, kebiasaan, kerinduan kita, orang percaya pada masa kini. Dengan kata lain, tugas kita orang percaya pada saat suasana kehidupan dan pergumulan kehidupan kita saat ini adalah, sekalipun saat ini kita diliputi ketakutan karena wabah corona, kita mengurung, berdiam diri di rumah saja, bekerja, belajar di rumah, bukan tanpa harapan. Karena orang kehilangan harapan, dia tidak mendapatkan damai sejahtera. Ketika kita beribadah di rumah, menyatu hati dengan keluarga sebagai sebuah persekutuan keluarga, menyebut dan menceritakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan baru, semangat baru. Tuhan Yesus hadir di sana. Oleh karena itu, rahasia yang kedua ini, menjadikan Yesus sebagai sumber damai sejahtera bagi kita. Membuka hati dan menerima damai sejahtera itu adalah bagian kita. Sekali lagi Bapak Mama, mari menjadikan Yesus sebagai sumber damai sejahtera bagi kita. Dengan cara membuka hati dan menerima damai sejahtera, itu menjadi bagian kita. Dan bagian Tuhan, Ia akan bekerja di dalamnya dan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara, bersaudara semua, rahasia ini kita lakukan dalam hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai sumber damai sejahtera, membuka hati dan menerima damai sejahtera, menghidupi dan menjadikan itu budaya dan kebiasaan dalam hidup kita. Dan membudayakan dalam hidup orang percaya masa kini. Membangun budaya damai sejahtera dalam kondisi apapun, kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat baru. Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pikirkanlah ini Bapak Mama, dapatkanlah ini, dan beritakanlah itu. Roh Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Mama, saudara-saudara kekasih, kita mensyukuri di dalam doa dan kita bersyafaat. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur atas damai sejahtera yang dianugerahkan karena kebangkitan Kristus. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah kehidupan yang syarat ketakutan dan putus asa. Ya Bapa, ajarlah kami beriman dengan teguh agar tidak terombang-ambing dengan rupa-rupa pengajaran yang meragukan kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, kami datang menyatu hati bersama dengan semua jemaat Tuhan, bahkan secara khusus jemaat Tuhan Kemah Ibadat Air Nona yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, di mezbah rumah tangga mereka masing-masing. Mari Tuhan, teguhkanlah hati iman percaya kami kepadamu dalam menghadapi berbagai-bagai kehidupan yang sementara kami jalani. Kami percaya Tuhan menyertai akan kami. Kekuatan firman Tuhan telah kami dengar hari ini. Biarlah hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa kami masih bisa beribadah kepadamu, walaupun di dalam seluruh keberadaan dan kondisi kami masing-masing. Tetapi biarlah hidup kami terarah kepadamu dalam kehidupan persekutuan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Walaupun dalam pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, walaupun dalam pergumulan rumah tangga, masa depan, ekonomi, pekerjaan, dan pergumulan yang kami gumuli, tetapi kami juga menyerahkan semua kehidupan kami yang sementara kami hadapi saat ini. Wabah virus corona ini yang masih menjadi pergumulan bagi kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa dalam tangan kuasa Tuhan semua itu akan berlalu. Dan biarlah dalam masa-masa itu kami semua dikuatkan untuk tetap bersekutu kepadamu dan terus dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di sorga, kami juga bersyukur bahwa pengalaman yang kami rasakan, apapun yang kami alami, Tuhan mampu mengubahkan pengalaman pahit sekalipun, kesedihan sekalipun, duka sekalipun menjadi sesuatu keberkatan. Ketika kami bertekun, kami berserah, dan kami bertahan di dalamnya, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk pengalaman-pengalaman yang menyenangkan hati kami. Tapi juga pengalaman-pengalaman itu Tuhan juga memberkati kami dalam seluruh hidup kami. Berkatilah kami semua jemaat-Mu yang sedang bersekutu kepadamu di hari Minggu di mana-mana saja berada. Bahkan jemaat Kemah Ibadat Air Nona ini Tuhan. Berkati seluruh keberkatan yang mereka boleh rasakan di dalam pengalaman hidup, tapi mereka merasakan panjang umur. Keberkatan-keberkatan yang mereka boleh rasakan. Bahkan mereka rasakan ada di antara anak-anak yang boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang sedang bergumul dalam seluruh kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan sakit penyakit, kehidupan sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, mari Engkau mencampur tangan untuk memberkati kami. Kami percaya biarlah dalam segala pengalaman apapun kami terus menaikkan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami miliki itu karena Dia sanggup memberikan kami harapan dan sanggup memberikan kepada kami semangat yang baru. Berkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taruhkan seluruh hidup kami. Bahkan pelayanan dimanapun kami angkat. Di gereja-gereja manapun berada. Bahkan seluruh pergumulan-pergumulan yang digumuli oleh pemerintah, bangsa dan negara kami. Semua orang-orang dalam yang menangani secara langsung sakit, penyakit, bahkan penularan corona yang sedang mencari bagaimana penyembuhan, obat-obatan, Tuhan berkati di dalam para dokter, para medis, suster, perawat, Tuhan beri mereka kekuatan. Keluarga mereka Tuhan jaga, seluruh pengorbanan Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Semua kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seluruh jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, Tuhan menolong kami. Ini semua persekutuan yang kami naikkan, doa kami naikkan terima kasih. Dan kami juga bersyukur Tuhan,
Kami sebagai warga gereja Masehi Injili di Timor, kami boleh dapat merayakan bulan budaya yang kami rayakan di minggu-minggu ini. Biarlah ini juga menjadi sebuah sukacita bahwa kebiasaan dan kehidupan kami untuk berserah diri kepadamu dalam kerinduan untuk berbagi kasih satu dengan yang lain dalam berbagai kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Sambut doa dan segala syukur kami Bapa, demi Yesus Kristus yang punya hidup kami dan punya hari esok itu. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam kuasa kehidupan kami. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom.